Minggu kemarin kita sudah selesai membahas tentang makulat. Hari ini kita masuk ke pembahasan salabiyah yang pertama, yaitu sifat kidam. Di pembahasan salabiyah yang pertama yaitu tentang sifat kidam. Di sini ada 3 poin yang dibahas dalam pembahasan tentang kidam. Yang pertama adalah pengertian kidam. Kemudian yang kedua pengertian qadim dan azali. Kemudian yang ketiga dalil sifat kidam. Nah, jadi ada 3 poin di sini bahasannya. Diulang, yang pertama pengertian sifat kidam, kemudian yang kedua pengertian qadim dan azali, dan yang ketiga dalil sifat kidam. Kabaca tulisan anak? Kabaca. Oke. Yang pertama pengertian sifat kidam. Oke. Nah, di sini pengertian sifat kidam ada 2 pengertian. Yang pertama dari tinjauan secara harfiah atau lugot atau secara bahasa. Yang kedua secara makna. Secara bahasa, kidam itu memiliki arti terdahulu. Silakan diulangi. Secara bahasa bahwa kidam itu memiliki arti terdahulu. Tapi yang dimaksud di sini adalah kidam dalam pengertian secara makna, yaitu secara salabiyah, di mana para ulama itu membagi pengertian kidam dalam 3 pengertian. Yang pertama ada yang disebut dengan kidam idhofi. Apa itu kidam idhofi? Nah, kidam idhofi itu adalah lamanya sesuatu karena disandarkan kepada yang lain. Disandarkan di sini maksudnya dibandingkan. Sesuatu dikatakan bahwa sesuatu itu terdahulu manakala dibandingkan dengan yang lainnya. Contoh, ayah ketika dibandingkan dengan anak, mana yang lebih terdahulu? Ayah. Pasti ayah. Nah, maka ketika ayah dibandingkan dengan anak, maka ayah kidam. Kidamnya kidam idhofi. Tapi akan lain ceritanya manakala si ayah ini dibandingkannya dengan kakek. Maka yang kidam itu siapa? Kakek. Karena memang kakek lebih dulu hidupnya ketimbang ayah. Nah, jadi diulang bahwa kidam idhofi itu adalah lamanya sesuatu atau terdahulunya sesuatu karena disandarkan atau dibandingkan kepada yang lainnya, disebut dengan kidam idhofi. Kemudian yang kedua ada yang dimaksud dengan kidam zamani. Apa itu kidam zamani? Nah, di sini kidam zamani yaitu lamanya sesuatu karena memang sudah lama zamannya, akan tetapi tetap diawali dengan tidak ada. Contohnya seperti lamanya alam semesta. Alam semesta ini usianya sudah sangat lama, ribuan tahun, entah jutaan tahun, sehingga di antara kita tidak ada yang tahu kapan alam ini diciptakan. Bahkan mungkin Nabi Adam alaihissalam pun tidak tahu kapan alam ini diciptakan, karena ketika Nabi Adam turun ke bumi, buminya sudah ada. Berarti lebih duluan bumi, alam semesta daripada Nabi Adam. Nah, karena sudah sangat lama sekali waktunya, zamannya, maka disebutlah kidam. Tapi kidamnya kidam zamani. Kenapa disebut kidam zamani? Alasannya karena walaupun tidak ada yang tahu alam ini kapan diciptakan, yakin bahwa alam ini diciptakan. Karena tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti alam ini diciptakan. Tanda-tanda bahwa alam ini diciptakan, alam ini senantiasa mengalami perubahan-perubahan. Kalau mengalami perubahan-perubahan, pasti alam ini baru, karena kan ada perubahan, pasti baru.
Dan sesuatu yang baru itu pasti keberadaannya diawali dulu dengan tidak ada. Dan ada beberapa ayat di Al-Quran yang menceritakan tentang proses penciptaan alam semesta. Ada beberapa teori, bahkan bukan hanya di Al-Quran. Para ahli pengetahuan pun sudah membuat teori-teori tentang penciptaan alam semesta. Jadi yakin bahwa alam semesta ini ada permulaannya. Dan alam semesta ini pasti ada akhirnya. Karena terkurung oleh waktu, ada permulaan dan ada akhirnya, maka keberadaan alam semesta ini, kidamnya alam semesta ini disebut dengan kidam zaman. Lamanya sesuatu karena memang sudah lama zamannya, akan tetapi tetap diawali dengan tidak ada. Nah, sampai di sini dapat dipahami. Kartos tuh bagi dia. Pami salahnya Nabi Adam alam dunia itu Pami satu acan Nabi Adam di alam dunia ieu naon gitu. dinosaurus. Ya wallahu alam, kan kita juga lahirnya setelah Nabi Adam, jadi tidak tahu kan gitu. Ya. Jadi tidak tahu. Adapun yang ada di sejarah itu cuman apa? Cuman perkiraan gitu kan. Perkiraan ada katanya kan zaman ya seperti tadi ada zaman dinosaurus, itu mah perkiraan unggul. Kalau menurut saya mungkin saja dinosaurus itu ada, tetapi kadalnya hari ini, ya kan? Nabi Adamnya juga besar, dadanya saja 40 siku, gitu kan? 40 siku orang, sasiku itu kan 50 cm, berarti 40 siku. Lebar dadanya Nabi Adam itu 20 meter, lebar dadanya. Dapat kita bayangkan bagaimana tinggi badannya. Gitu. Kalau Nabi Adamnya tinggi, manusianya tinggi, berarti kadal bagian agung. Kebayang gak? Jadi kan bisa jadi, ini menurut versi saya bahwa kalau orang-orang percaya ada dinosaurus itu, kalau menurut saya mungkin saja dinosaurus itu nenek moyangnya kadal, nenek moyangnya komodo, nenek moyangnya londo, kan bisa jadi kan gitu. Tubuhnya besar-besar gitu. Nah itu walau alam kan, kita tidak tahu dan kita tidak diwajibkan tahu gitu kan. Jadi yang jelas bahwa alam ini ada permulaannya. Jadi alam ini diciptakan. Karena alam ini ada permulaannya, maka kidamnya alam ini disebut dengan kidam zamani. Yang ketiga, ada kidam zati. Apa itu kidam zati? Kidam zati itu adalah lamanya sesuatu bukan karena bersandar pada yang lain dan tidak diawali dengan tidak ada. Bukan karena dibandingkan dengan yang lainnya dan tidak diawali dengan tidak ada, artinya tidak ada permulaannya. Nah, itu kidamnya siapa? Tentu itu kidamnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti pengertian kidam di Allah itu yang ini, yaitu kidam zati, di mana Allah tidak diawali dengan tidak ada. Karena Allah terdahulunya bukan karena dibandingkan dengan yang lain dan memang tidak diawali dulu dengan tidak ada. Nah, perhatikan di sini. Keberadaan Allah itu tidak terikat dengan zaman, tidak terikat dengan waktu, karena Allah memang kodimnya bukan kodim zamani, bukan kidam zamani. Nah, untuk kita lebih meyakinkan bahwa Allah itu tidak terikat dengan waktu, kita harus tahu apa sih waktu itu. Nah, lihat di sini ada definisinya, bahwa yang dimaksud dengan zaman atau waktu itu adalah muqaranatun mutajaddidun mauhumun li mutajaddidin ma'lumin izalatan lil ibham. Artinya menyertainya sesuatu yang baru yang masih negatif kepada sesuatu yang baru yang adanya positif demi untuk menghilangkan keabstrakan yang ada. Nah, jadi kalau dilihat dari definisi di sini bahwa zaman itu adalah sesuatu yang baru.
Kalau Allah terikat dengan sesuatu yang baru, itu berarti Allah teh kumaha? Jadi baru Allah teh gitu. Kalau Allah terikat dengan sesuatu yang baru, maka Allah pasti baru. Sementara yang baru itu pasti membutuhkan yang membaharukan. Lantas siapa yang akan membaharukan Allah? Nah, maka jelas di sini bahwa Allah itu tidak terikat dengan zaman, karena memang keberadaan Allah tidak diawali dengan tidak ada. Kita lanjutkan. Nah, selesai pengertian kidam, baik secara harfiah ataupun secara makna. Selanjutnya ada istilah qadim, ada istilah azali. Apa sih yang dimaksud dengan qadim dan apa yang dimaksud dengan azali? Nah, di sini para ulama dalam hal qadim dan azali terbagi ke dalam 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan qadim itu adalah sebuah perkataan untuk zat yang wujud dan tidak ada permulaannya. Sebuah kata-kata, sebuah ungkapan untuk zat yang wujud, maksudnya untuk zat yang ada, yang keberadaannya itu tidak diawali dengan tidak ada. Berarti siapa yang pantas dikatakan qadim? Nah, maka menurut pendapat ini yang pantas dikatakan qadim itu yaitu zat Allah dan sifat ma'ani. Nah, karena sifat ma'ani pun adalah sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Sifat yang ada yang menetap pada zat Allah. Karena ma'ani ini adalah sifat yang ada, maka menurut pendapat yang pertama sifat ma'ani dan zat Allah termasuk qadim, artinya bisa dikatakan qadim. Karena qadim menurut pendapat yang pertama itu adalah sebuah ungkapan atau kata-kata untuk zat yang wujud yang tidak ada permulaan. Adapun azali, nah azali itu adalah perkataan untuk zat yang tidak ada permulaannya. Segala sesuatu yang tidak ada permulaannya maka itu dikatakan azali. Maka akan termasuk azali zat Allah, sifat salabiyah, sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah itu dikatakan azali. Maka di sini hubungannya adalah umum khusus min itlaq. Artinya begini, yang qadim itu bisa dikatakan azali, tapi tidak semua yang azali itu bisa dikatakan qadim. Saya ulangi, qadim itu bisa dikatakan azali, tapi tidak semua azali itu qadim. Coba lihat di sini contohnya. Dat Allah dalam azali ada kan? Kemudian sifat ma'ani di azali ada. Tapi salabiyah termasuk qadim tidak? Tidak kan? Kemudian ma'nawiyah termasuk qadim tidak? Tidak juga. Berarti yang qadim bisa dikatakan azali, tetapi tidak semua yang azali itu dikatakan qadim. Setiap telur pasti bulat, tapi tidak setiap yang bulat itu telur. Kartos teh. Nyata dis. Ya kan? Setiap telur pasti bulat, tapi tidak setiap yang bulat itu telur. Setiap qadim pasti azali, tapi tidak semua azali itu qadim. Karena ada yang azali tetapi bukan qadim. Contohnya sifat salabiyah dan sifat ma'nawiyah itu azali tapi bukan qadim. Nah, ini menurut pendapat pertama dapat dipahami. Kemudian menurut pendapat yang kedua, di sini menurut pendapat yang kedua bahwa qadim itu adalah perkataan untuk zat yang qaimu binafsi. Qaimu binafsi itu tidak membutuhkan kepada tempat untuk bersemayam dan tidak ada permulaannya. Nah, karena di sini ada ungkapan bahwa qadim itu hanya untuk yang al-qaimu bin nafsi,
dan tidak ada permulaannya, maka menurut pendapat yang kedua bahwa yang bisa dikatakan qadim, yang bisa dikatakan qadim itu cuman dat Allah. Kenapa sifat ma'ani tidak termasuk qadim? Sementara tadi menurut pendapat Haji termasuk naon? Qadim. Jawabannya karena sifat ma'ani tidak al-qaimu bin nafsi. Karena sifatnya pasti selamanya membutuhkan dat. Karena sifat itu pasti selamanya membutuhkan dan karena tidak al-qaimu bin nafsi, maka sifat ma'ani tidak bisa dikatakan qadim. Sementara qadim itu adalah al-qaimu bin nafsi dan tidak ada permulaannya. Ajib, kartos tajib. Sementara kalau azali itu sama dengan pendapat yang pertama. Azali itu segala sesuatu yang tidak ada permulaannya. Berarti dat Allah, salabiyah, ma'ani, ma'nawiyah itu masuk kepada kolom azali. Nah, ini hubungannya sama dengan yang tadi. Qadim pasti dikatakan azali, tapi tidak semua azali itu dikatakan qadim. Karena yang qadim itu cuma dat Allah kalau menurut pendapat yang kedua. Kalau menurut pendapat yang ketiga, qadim dan azali itu sama pengertiannya, yaitu segala sesuatu yang tidak ada permulaannya. Berarti qadim dan azali itu adalah dua kata yang satu makna, dua kata tapi satu makna. Disebut nanti mutarodib. Mutarodib itu dua kata satu makna. Jika insan jeung basar, insan manusia, basar oge manusia, dua kata satu makna kan gitu. Azali tidak ada permulaannya, qadim pun tidak ada permulaannya. Maka menurut pendapat yang ketiga, yang termasuk qadim dan azali yaitu dat Allah, salabiyah, ma'ani dan maknawi. Oke. Was kata Jo. Nah, jadi kesimpulannya bahwa tiga pendapat yang menyoroti tentang qadim dan azali, ulangi, yang pertama, menurut pendapat yang pertama, qadim itu apa? Menurut pendapat pertama, qadim itu apa? Nah, yang wujud yang tidak ada permulaannya. Maka yang bisa dikatakan qadim menurut pendapat yang pertama, dat Allah dan sifat ma'ani. Sementara yang dimaksud dengan azali yang tidak ada permulaannya, berarti dat Allah, salabiyah, ma'ani, manawiyah itu masuk. Kalau menurut pendapat yang kedua, qadim itu qaim bin nafsi dan tidak ada permulaannya. Berarti yang masuk qadim cuman dat Allah. Sementara azali yang tidak ada permulaannya, berarti termasuk azali dat Allah, salabiyah, ma'ani, manawiyah. Sementara kalau menurut pendapat yang ketiga, qadim dan azali itu dua kata yang memiliki makna yang sama, yaitu perkataan untuk sesuatu yang tidak ada permulaannya. Sampai di sini dapat dipahami? Hartos Wipki? Ya. Kita lanjutkan. Selesai tentang qadim dan azali. Selanjutnya dalil sifat qidam. Dalil sifat qidam, dalil naklinya itu dalil yang diambil dari Al-Qur'an. Firman Allah dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3, Allah berfirman, wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Di sana Allah mengungkapkan huwa al-awwal. Allah itu al-awwal, zat yang maha awal yang tidak ada permulaannya. Jadi Allah menegaskannya di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3. Kemudian kalau secara dalil nakli, petunjuk akal goriji. Nah, dalil naklinya lihat di sini. Mari kita berpikir bersama-sama, kita gunakan akal kita. Yang pertama,
jika Allah tidak kidam. Nah, kita berpikir seandainya Allah itu tidak kidam. Pengertiannya di sini tidak kidam itu adanya diawali dengan tidak ada. Berarti keberadaan Allah itu didahului dengan tidak ada. Jika Allah tidak kidam, berarti keberadaannya itu akan didahului dengan tidak ada. Sementara dari tidak ada kepada ada itu membutuhkan kepada yang mengadakan, karena tidak mungkin sesuatu yang tidak ada kemudian ada dengan sendirinya. Pasti membutuhkan dat lain untuk mengadakan. Yang jadi pertanyaan, kalau Allah diadakan, siapa yang mengadakan Allah? Siapa yang mengadakan Allah? Ya pasti yang mengadakan Allah itu Allah lagi. Karena yang bisa mengadakan itu cuma Allah gitu. Berarti yang mengadakannya itu Allah lagi. Maka akan terjadi sebuah proses daur atau tasalsul. Dan hal itu mustahil. Apa yang dimaksud dengan daur? Nah, di sini lihat. Daur itu adalah tawaqquf syai'in ala syai'in akhara tawaqqufan alai. Sesuatu menunggu kepada sesuatu yang lain, kemudian menunggu lagi kepada sesuatu itu, berputar. Tinggali. Allah yang pertama diciptakan oleh Allah yang kedua. Allah yang kedua diciptakan oleh Allah yang ketiga. Allah yang ketiga diciptakan oleh Allah yang pertama. Jadi pacipta nu kahiji diciptakeun ku nu kadua, nu kadua ku nu katilu, nu katilu ku nu kaopat, nu kaopat ku nu kahiji. Jadi muter gitu, daur teh berputar, saling menciptakan, dan itu tidak masuk akal. Tekaharti itu akal. Dilihat dari gambarnya pun di sini sudah ada berapa Allahnya? Ada 4 Allahnya gitu. Jadi tidak masuk akal, itu mustahil. Atau akan terjadi proses tasalsul, yaitu tatabul asya wahidan ba'da wahidin illa ma la nihayatalah. Contohnya begini, Allah yang pertama diciptakan oleh Allah, yang kedua diciptakan oleh yang ketiga diciptakan oleh yang keempat oleh yang kelima oleh yang keenam, terus sampai tidak ada akhirnya. Berarti akan banyak sekali Allah. Nah, jadi proses daur ataupun tasalsul ini mustahil. Karena daur dan tasalsul mustahil, maka membutuhkan kepada yang mengadakan pun tidak mungkin terjadi, karena memang Allah tidak didahului dengan tidak ada. Karena Allah tidak didahului dengan tidak ada, berarti wajib Allah tersifati dengan sifat kidam. Nah, sampai di sini dapat dipahami. Selesai pembahasan tentang sifat kidam. Minggu depan insya Allah kita akan membahas sifat baku. Ada yang ditanyakan? Tidak? Nah, jadi alhamdulillah sekarang kita pulang lebih awal. Jam berapa? 14.50. Silakan dirapihkan alat tulis.